Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tahukah Anda bahwa ada sebuah surat yang sebagian orang katakan tidak dianjurkan dibaca saat sholat subuh, karena jika salah dalam keyakinan, bisa jadi subuh kita justru membawa penyesalan, bukan pahala. Apa benar ada larangan seperti itu? Atau jangan-jangan banyak yang salah paham dan akhirnya terjebak dalam amalan tanpa dasar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan salawat di kolom komentar ya sahabat. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki nilai yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang menunaikan salat subuh, dan benar, orang yang menunaikan salat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Ini berdasarkan hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Malaikat malam dan malaikat siang bergantian pada waktu subuh dan asar. Kemudian mereka naik menghadap Allah, membawa laporan amal hamba-hambanya. Masya Allah, bayangkan amal subuh kita naik di bawah malaikat. Oleh karena itu, apa saja keutamaan salat subuh? Surat apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana agar subuh kita disaksikan malaikat dengan kemuliaan? Mari kita simak sampai akhir agar tidak gagal paham dan amalan kita benar-benar sesuai dengan sunnah, tanpa menambah-nambah atau mengurangi syariat Allah. Sahabat beriman, apa keutamaan menunaikan salat subuh? Salat subuh ditunaikan menjelang terbitnya fajar, waktu di mana banyak manusia sedang terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun memenuhi panggilan Allah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan salat subuh dengan keistimewaan yang tidak diberikan pada salat lainnya. Saking istimewanya, orang yang menunaikan salat subuh didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ya Allah,
berkahilah umatku selama mereka bangun lebih awal. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan, sebagian melemahkannya, namun tetap boleh diamalkan dalam konteks fadailul a'mal atau keutamaan amal, karena isinya sejalan dengan motivasi ibadah. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Allah menyampaikan kabar gembira lainnya, bahwa orang yang menjaga sholat subuh berada dalam jaminan Allah. Hadis sahih dari Imam Muslim menyebutkan, siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bayangkan sahabat, dijaga langsung oleh Allah, dijamin keselamatannya, dibentengi dari kesesatan dan kebinasaan. Siapa lagi yang bisa memberikan jaminan hidup yang lebih kuat daripada jaminan dari Allah Rabb semesta alam? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan jaminan, maka akal manusia tidak akan mampu menjangkaunya sepenuhnya. Dan di antara jaminan terbesar bagi hamba yang menjaga salat subuh adalah kelak ia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, sebuah kemuliaan yang bahkan para nabi dan orang soleh rindukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kejelasan yang luar biasa, betapa besar ganjarannya hanya bagi mereka yang tak menyerah dibangunkan setiap pagi untuk memenuhi panggilan kasih sayang Allah. Di dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai kamu meminta jaminan Allah dengan selain sholat, lalu engkau tergelincir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Subuh itu berat, karena surga terlalu indah untuk diberikan pada orang-orang yang bermalas-malasan. Subuh itu singkat, tapi menjadi penentu keselamatan abadi di akhirat. Subuh itu dingin, namun justru terasa hangat bagi hamba yang dirindukan Rabb-Nya. Lantas surat apa saja yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Saking istimewanya kedudukan sholat subuh, sampai para ulama menegaskan adanya bacaan tertentu yang sebaiknya tidak dipilih. Allah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan, setelah Al-Fatihah disunahkan membaca ayat atau surat yang panjang. Ini mengikuti tradisi para nabi sebelumnya, diteruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diamalkan para sahabat, tabi'in, dan salafus soleh. Karena itu, seorang imam sebaiknya tidak membaca surat yang pendek, bahkan super pendek, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bukan soal sah atau tidak sah. Kalau sah, tetap sah sahabat. Namun rugi besar, karena saat itu banyak malaikat sedang menyaksikan dan mengangkat bacaan itu ke sisi Allah. Semakin banyak huruf Al-Quran yang dibaca, semakin banyak catatan amal kebaikan yang dilaporkan oleh para malaikat.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan contoh nyata bacaan subuh yang syarat makna seperti surat Al-Waqiah, surat At-Tur, surat Qaf, surat At-Takwir, surat Ar-Rum, surat Yasin, atau surat Asy-Syaffat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat wajib seperti kalian, namun terkadang beliau memanjangkannya. Dan pada sholat subuh beliau membaca Al-Waqiah dan semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahih. Semakin panjang bacaan kita di subuh, semakin besar pahala yang naik ke langit. Sahabat beriman, banyak manusia lalai dari sholat subuh karena malas bangun pagi. Padahal secara medis, waktu tersebut adalah saat yang sangat penting bagi kesehatan. Menjelang subuh, pembuluh darah cenderung mengalami penyempitan, sehingga resiko penyakit meningkat. Maka bangun untuk sholat justru menjaga peredaran darah, tekanan darah, dan meningkatkan kebugaran tubuh. Lebih dari itu, sholat subuh membawa cahaya di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid untuk sholat subuh dengan cahaya terang benderang di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Mengapa subuh disaksikan malaikat? Karena saat itu terjadi pergantian tugas antara malaikat malam dan siang. Allah berfirman, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Maka dari itu, orang yang menjaga subuh berjamaah akan dicatat amal terbaiknya oleh dua kelompok malaikat, akan dijaga kesehatan fisik dan rohaninya, dan akan mendapatkan cahaya, pertolongan, dan kemuliaan di hari kiamat. Begitu besar pahala subuh, lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.